Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep biaya produksi. Jadi sebelumnya udah kita jelaskan mengenai mekanisme pasar, di mana di dalam pasar itu ada sisi permintaan dan juga ada sisi penawaran. Nah, di sini kita akan menjelaskan salah satu hal yang sangat mempengaruhi penawaran, yaitu adalah konsep biaya. Jadi biaya ini merupakan elemen, merupakan komponen, merupakan variabel yang sangat berpengaruh terhadap penawaran atau jumlah barang dan jasa yang bersedia penjual jual pada harga tertentu dan jumlah tertentu. Jadi konsep biaya ini sangat berpengaruh dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kenapa? Karena untuk memproduksi sesuatu ini membutuhkan yang namanya biaya. Barang atau jasa apapun itu selalu membutuhkan yang namanya biaya. Jadi entah kita itu adalah perusahaan manufaktur atau kita perusahaan jasa, itu untuk memproduksi sesuatu membutuhkan biaya. Jadi sama juga ya dengan kita di sini, kita Akademi Kripto, kita menjual jasa di sini. Sehingga apa aja yang kita butuhkan, ya kita butuh gedung, kita butuh kamera, kita butuh equipment ini, kita butuh set, kita juga butuh teman-teman yang mengedit video di media di sini. Nah, itu semua adalah cost atau biaya yang mana kita keluarkan untuk memproduksi yang namanya jasa. Hal tersebut juga sama ketika itu adalah perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur ini misalkan Indomie, ya pasti mereka membutuhkan pabrik, kemudian mereka membutuhkan mesin, mereka membutuhkan tenaga kerja, kemudian bahan baku lain ya seperti tepung, terigu, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap penawaran. Kenapa? Karena kita lanjut ke pengaruh biaya terhadap penawaran. Pertama, ketika kita berhasil mengidentifikasi berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sesuatu. Misalkan kita hitung, untuk memproduksi mie instan dibutuhkan biaya Rp1.000. Nah, secara spesifik kita bisa mengetahui angka ini karena kita memiliki ya rincian biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat satu mie instan. Nah, poinnya di sini ketika kita sudah tahu biaya untuk memproduksi satu piece mie instan, selanjutnya kita sesuai dengan teori efisiensi, ini bisa menekan biaya produksinya. Nah, misalkan dari Rp1.000 ini kita coba tekan dari bahan bakunya sehingga ketemu untuk biaya produksinya adalah 950. Sehingga otomatis karena cost-nya ini lebih murah, kita ini jualan jadi bisa lebih banyak. Karena kan lebih murah nih ya. Profitnya lebih banyak. Sementara perusahaan ini pasti pengennya cuannya lebih ya, cuannya luber. Sehingga mereka melakukan yang namanya produksi massal. Jadi dengan kita mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sesuatu, kita memiliki peluang untuk melakukan efisiensi atau menekan biaya ini seefisien mungkin, serendah mungkin, seminimum mungkin. Sehingga kalau kita bisa menekan biaya ini serendah mungkin, kita juga bisa cuan lebih banyak, profit lebih banyak. Sehingga kita pasti ada kecenderungan untuk memproduksi lebih banyak. Karena perusahaan ini inginnya cuannya ini lebih banyak. Sehingga ketika kita cuan lebih banyak, produksi kita lebih banyak, pasti kita memiliki keunggulan bersaing di market. Misalkan ini adalah market mie instan. Besarnya seperti ini ya market share-nya. Nah, ini kita memproduksi mie instan dengan sangat kompetitif. Harganya lebih murah dibandingkan semua pesaing lain. Dan rasanya mungkin lebih enak. Nah, ini siapapun yang mencoba masuk di sini, ini ada bariernya. Jadi mereka yang coba-coba jual mie instan ini mereka akan kena libas dengan kita. Kenapa? Karena di sini kita harganya paling murah dan juga kita rasanya paling enak. Sehingga semua yang mencoba masuk industri mie instan, di sini mereka gagal untuk melakukan penetrasi pasar atau masuk ke dalam pasar ini gagal. Sehingga kita di sini menang karena kita bisa memproduksi seefisien mungkin dan produksinya jadi sebanyak mungkin dan menguasai seluruh Indonesia, sehingga di sini semua yang berjualan di sini mati jadi. Dan itu adalah konsep pasar yang ada saat ini, di mana yang kuat ini selalu bertahan dan yang lemah ini ada posibilitas tertindas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam definisi biaya produksi. Ini adalah definisi yang saya buat sendiri. Jadi apa itu definisi biaya produksi? Jadi biaya produksi merupakan sekumpulan pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk melakukan produksi barang dan jasa. Jadi di sini teman-teman highlight kata-kata ini, pengorbanan ekonomi. Apapun di dunia ini butuh yang namanya pengorbanan atau sacrifices. Di mana untuk memproduksi barang dan jasa kita harus mengorbankan sesuatu dari
kantong kita sendiri ya untuk memproduksi sesuatu. Jadi nggak ada yang namanya hidup itu tanpa pengorbanan, karena nggak ada produk yang bisa diproduksi tanpa adanya biaya. Ya, jadi kita harus memahami semua itu butuh pengorbanan. Nah, karena katanya di sini adalah pengorbanan ekonomi, ini berarti sesuatu itu ada value-nya, ada nominalnya, dan bisa diukur secara spesifik. Jadi kita tahu secara spesifik ini bisa diukur, sehingga kita juga bisa melakukan yang namanya tadi, efisiensi. Karena kita tahu secara nominalnya berapa, dan dari jumlah ini, dari nominal ini kita melakukan efisiensi seperti apa. Nah, kita masuk ke dalam jenis biaya produksi. Jadi jenis biaya produksi secara umum itu ada dua, yaitu adalah fixed cost dan juga variable cost. Apa ini fixed cost? Fixed cost ini adalah biaya tetap. Artinya berapapun jumlah barang dan jasa yang diproduksi, ini fixed cost-nya ini akan selalu tetap. Semakin banyak yang diproduksi, ini dia nggak akan mengalami kenaikan biaya. Contohnya apa? Misalkan saya punya gedung, misalkan saya beli mobil, misalkan saya beli mesin. Sebanyak apapun yang saya produksi, itu saya nggak perlu besok beli lagi gedungnya. Saya besok nggak perlu beli lagi mobilnya. Kalau kita ngomong di sini misalkan industri warung ya, atau rumah makan Tegal, warteg misalkan. Misalkan saya mau buka warteg, di situ saya tinggal cari tempatnya ya. Saya beli rukonya, kemudian saya beli alat-alat masaknya, saya beli etalasenya, mungkin saya beli motor ya untuk delivery. Nah itu ketika besok saya mau buka wartegnya, saya kan nggak perlu membeli yang namanya fixed cost itu lagi, karena itu udah tetap. Sebelumnya udah ada, udah dibayar di awal. Tapi ini berbeda konsepnya dengan yang namanya variable cost. Jadi variable cost ini adalah biaya variabel, yang mana seiring dengan peningkatan produksi yang kita lakukan, kuantitasnya semakin banyak, variable cost-nya atau visinya ini semakin tinggi seiring dengan banyaknya jumlah barang dan jasa yang kita produksi. Contohnya apa variable cost? Misalkan itu adalah pegawai, misalkan itu adalah bahan baku, dan juga biaya pemasaran misalkan. Kenapa kok tenaga kerja ini dibutuhkan? Misalkan tadi warung ya, jadi biasanya cukup ya untuk membuat 10 porsi, ya 10 piring, ini hanya satu orang. Tapi kalau kita disuruh memproduksi 20 piring, apakah kita bisa di satu orang yang sama? Jawabannya nggak bisa. Nah, kenapa variable cost ini meningkat seiring dengan peningkatan jumlah barang yang produksi. Misalkan kita harus memproduksi 10 piring. Untuk 10 piring ini butuh satu karyawan. Kalau produksi ini ditingkatkan jadi 20 piring, tidak mungkin ya kita hanya cukup satu karyawan. Pasti kita akan nambah karyawan, nambah jadi 2 karyawan. Terus misalkan kita dibutuhkan membuat 30 piring, kita butuh 3 karyawan dan lain sebagainya. Begitupun dengan bahan baku ya. Misalkan untuk memproduksi 10 piring ini dibutuhkan biaya misalkan 100.000. Kalau kita memproduksi 20 piring, kita membutuhkan 200.000. Kalau kita memproduksi 30 piring, kita membutuhkan 300.000. Jadi ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah barang dan jasa yang kita produksi. Nah, jadi total cost itu adalah penjumlahan antara fixed cost atau FC ditambah dengan VC atau variable cost, sama dengan total cost. Total cost ini adalah total keseluruhan biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Misalkan tadi saya punya warung, berapa sih total cost atau biaya keseluruhan saya memiliki warung ini? Saya jumlah ya, dari rukonya, dari motornya, dari mesinnya, dari etalasenya, dari alat-alat masaknya, dari uang yang saya keluarkan untuk pegawai, uang yang saya keluarkan untuk bahan baku, untuk biaya marketing dan lain sebagainya, itu di mix jadi satu, menjadi satu komponen yang namanya total cost atau TC atau biaya total. Nah, sehingga karena biaya tetap atau fixed cost ini ya, atau FC, bukan FC Barcelona ya, ketika digambar kurvanya ini tetap. Artinya apa? Artinya dia flat, dia horizontal. Nah, ini misalkan saya membeli oven ya, satu oven seharga 10 juta, ini kurvanya akan seperti ini, akan flat. Kenapa flat? Karena ini kurva yang vertikal cost-nya, ya ini adalah kuantitasnya. Karena sebanyak apapun ya barang yang saya produksi, kuantitasnya ini dia akan tetap di 10 juta. Karena saya hanya membutuhkan oven. Nah, lalu akan timbul pertanyaan, misalkan untuk memproduksi kue kering, saya nggak hanya butuh oven, tapi saya juga butuh elemen-elemen lain seperti mixer. Mixer harganya misalkan 3 juta. Terus kemudian saya butuh loyang dan juga perkakas lain 2 juta. Apakah ini berarti fixed cost-nya akan meningkat? Ini jawabannya iya. Karena ada yang namanya TFC atau total fixed cost. Total fixed cost ini adalah akumulasi dari
berbagai fixed cost yang ada ya. Fixed cost 1 ini adalah oven, fixed cost 2 ini misalkan tadi mixer, fixed cost 3 ini misalkan loyang. Nah ini akumulasi dari 3 elemen atau lebih ini yang namanya adalah total fixed cost. Jadi 3 hal ini dijumlah menjadi yang namanya total fixed cost. Berarti kalau kita di sini menggambar kurva dari TFC atau total fixed cost, setelah fixed cost-nya ini bukan hanya 1, ini juga dia akan naik ke atas menjadi di sini misalkan. Ini di sini 15 juta. TFC-nya akan ada di sini ya. Jadi TFC-nya menjadi naik ke atas karena bertambahnya fixed cost yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Jadi ini disingkat dengan AFC atau biaya tetap rata-rata ya. Jadi apa sih maksudnya biaya tetap rata-rata? Ini adalah kurva yang dilihat perusahaan untuk mengetahui seberapa banyak biaya yang dibebankan pada fixed cost ketika kita meningkatkan seiring dengan jumlah kuantitas yang kita terus tambah. Yang mana average fixed cost ini berbeda ya dengan fixed cost. Kalau fixed cost ini adalah biaya tetap di awal. Kalau average fixed cost ini adalah rata-rata dari biaya tetap tersebut. Nah, yang mana average fixed cost ini akan selalu menurun seiring bertambahnya kuantitas yang kita produksi. Nah, di sini kita akan melihat mengenai tabel fixed cost ya. Yang mana untuk memproduksi 0, ini kita tetap harus mengeluarkan fixed cost yang sama. Jadi kita tetap ya ini. Biaya fixed cost-nya ini tetap, berapapun banyak yang kita produksi, ini fixed cost-nya ini akan tetap. Misalkan kita produksi 1, fixed cost ini juga 10 juta. Kita produksi 2, fixed cost ini juga 10 juta. Begitupun misalkan di sini sampai 10. Nah, average fixed cost itu kita hitung dari pembagian antara fixed cost dibagi dengan kuantitinya. Yang mana di sini bisa teman-teman lihat semakin turun dia selalu mengalami penurunan. Kenapa? Karena di sini 10 juta kita bagi dengan 1, ini hasilnya adalah 10 juta, AFC-nya 10 juta. 10 juta kita bagi dengan 2, ini hasilnya 5 juta. 10 juta kita bagi dengan 3, 3,333 juta. 10 juta kita bagi dengan 4, 2,5 juta dan seterusnya. Yang mana ini menunjukkan semakin mengalami penurunan. Ini juga sama dengan teori daya guna, di mana semakin barang ini kita gunakan semaksimal mungkin, ini ROI-nya semakin tinggi. Ketika saya gunakan laptop ini selama 1 tahun, itu ROI-nya akan jauh lebih baik daripada ketika hanya saya gunakan 1 bulan. Begitupun baju, begitupun jam tangan. Jadi ada konsep yang namanya return on investment. Jadi semakin barang ini saya maksimalkan, sebaik mungkin saya memaksimalkan, saya benar-benar mengambil semua nilai unit ekonomi yang ada di barang ini. Jadi ini kita bisa lihat di konsep fixed cost. Jadi semakin banyaknya barang yang kita produksi, kuantitasnya ini semakin tinggi, ini average fixed cost-nya ini akan semakin rendah. Tapi tidak akan pernah sampai ke 0. Jadi kalau misalkan di sini kita gambar, ini output di 1, biaya yang dikeluarkan misalkan di sini. Ya, sini adalah 10 juta. Kemudian produksi di 2. Di 2 ini udah turun setengah ya, ke 5. Terus kemudian kita produksi yang ke 3. Ini di 3,3. Turun lagi. Terus kita produksi lagi ke 4. Turun ke 2,5. Kita produksi ke 5. Ini turun di 2 juta. Dan seterusnya. Dan ketika kita tarik ya garisnya seperti ini, kita bisa melihat bahwa average fixed cost atau AFC ini terus mengalami penurunan. Jadi di sini kita bisa melihat semakin kita menggunakan daya guna dari barang apapun, ini dia akan semakin efisien dari segi ekonomi. Kita jangan ini ya, gampang ya, setahun banyak ya HP-nya tiba-tiba ganti, setahun kemudian udah ada gadget baru lagi diganti. Gunakan semaksimal mungkin, karena semakin lama kamu gunakan, ini kamu akan memiliki ya nilai daya guna terbaik. Jadi di sini kita memahami bahwa efisiensi itu adalah segalanya. Ya, jangan memboros-boroskan terhadap sesuatu, terutama terhadap suatu barang tertentu. Dan saya pun juga HP ya 2 tahunan ya belum ganti sama sekali. Jadi ini tentang kurva biaya tetap rata-rata. Nah, selanjutnya kita membahas yang namanya biaya variabel, di mana biaya variabel ini selalu mengalami kenaikan seiring dengan banyaknya jumlah kuantitas yang kita produksi. Misalkan tadi untuk memproduksi 1 ya itu membutuhkan
biaya bahan baku $10 misalkan. Untuk memproduksi 2 ini kita membutuhkan $20. Untuk memproduksi 3 kita membutuhkan $30 dan seterusnya. Jadi di sini misalkan kita di kuantitas 1 kita membutuhkan $10. Kita kuantitas kedua kita membutuhkan $20 cost-nya. Terus yang ketiga kita ini membutuhkan $30. Dan seterusnya. Jadi kalau ditarik ya, biaya variabel itu seperti ini. Variabel cost ini naik seiring dengan banyaknya kuantitas yang kita produksi. Jadi ini naiknya beriringan ya, biayanya dengan banyaknya kuantitas yang kita produksi. Nah, di sini kita ketahui rumus untuk menghitung yang namanya AVC atau Average Variable Cost. Itu adalah total variable cost dibagi dengan kuantitas barang yang diproduksi. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa total variable cost ini selalu mengalami peningkatan ya sesuai dengan banyaknya output yang kita produksi. Nah, di sini AVC ini adalah TVC dibagi dengan kuantitas. Misalkan di sini total fixed cost 5.000 dibagi 1 hasilnya 5.000. Kemudian 7.000 dibagi 2 hasilnya 3.500, 10.000 dibagi 3 3.300, 12.000 dibagi 4 3.000, 14.000 dibagi 5 2.800, 17.000 dibagi 6 2.830 dan selanjutnya. Nah, di sini kita coba ya gambar dari AVC atau Average Variable Cost. Nah, ini misalkan untuk kuantitas 1 ya kita butuhkan di sini ya 5.000. Kemudian untuk yang kuantitas kedua, ini juga turun di 3.500. Di kuantitas ketiga, ini di 3.300. Dan di kuantitas keempat, ini ada di 3.000. Kuantitas kelima, ini ada di 2,8, ya, berarti di sini. Kuantitas ke-6 ada di atas ini ya, 2,8. Kemudian kuantitas ke-7 di 3. Ya. Kuantitas ke-8 di 3,7. Kuantitas ke-9 ada di atas ini ya. Dan kuantitas ke-10, nah ini naik di sini. Jadi kalau kita gambar kurvanya akan seperti ini. Ya, ini adalah kurva dari AVC atau Average Variable Cost. Nah, pasti di sini teman-teman bertanya, ini AVC kok bentuknya seperti ini ya? Turun dari atas ke bawah terus tiba-tiba melengkung. Nah, ini sesuai dengan hukum ekonomi, the law of diminishing return, di mana pada suatu titik kita ini untuk membeli bahan baku ini sangat mudah ya di market dengan misalkan harga yang sangat murah. Tapi ada suatu titik ya di mana di sini untuk memperoleh bahan baku tertentu ini jauh lebih mahal. Sehingga di sini kurvanya melengkung dan AVC naik ke atas. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita jadi pengusaha ya nasi telur gitu. Terus kita membeli telur sebanyak-banyaknya di pasar. Awalnya kita bisa memperoleh semua telur yang ada di pasar di sini. Tapi at some point ketika kita sudah mengambil semua telur yang ada di pasar, kita ngambilnya ke pengepulnya langsung. Terus yang terjadi apa? Biasanya sama pengepulnya harganya dibuat mainan, sehingga ketika kita mau membeli telur yang lebih banyak, kita harus membeli di harga yang lebih tinggi. Itulah kenapa AVC bentuknya selalu melengkung ke bawah, terus kemudian naik ke atas. Begitu juga di sini, ketika kita membicarakan mengenai pegawai, awalnya pegawai ini juga efisien, sampai pada titik tertentu efisiensinya itu tidak bisa sama lagi. Itulah kenapa AVC ya sesuai dengan hukum the law of diminishing return ini selalu turun dulu baru dia menukik ke atas. Nah, sehingga kalau kita gambar ini seperti apa? Fixed cost, variable cost, dan total cost. Kalau kita gambar secara bersamaan. Jadi ingat ya, tadi fixed cost itu ketika kita gambar dia akan flat seperti ini. Ini adalah fixed cost. Nah, kalau variable cost ya dia akan dari bawah kiri ke kanan atas seperti ini. Ya. Ini adalah variable cost. Kenapa dari bawah kiri ke kanan atas? Karena ingat ya, semakin banyaknya jumlah barang dan jasa yang kita produksi, kuantitasnya bertambah, di sini cost-nya dia juga akan bertambah. Dan terakhir, total cost ini
kurvanya akan seperti ini. Kenapa kok TC seperti ini? Ingat ya, TC ini adalah VC ditambah dengan FC. Jadi VC ditambah dengan FC itu sama dengan TC. Itulah kenapa kurva dari total cost itu selalu berada di atas fixed cost dan juga ada di atas variable cost. Nah, tadi udah kita kaji mengenai grafik dari fixed cost, variable cost dan juga total cost. Di sini kita akan mengkaji harga rata-rata dari masing-masing komponen, yaitu adalah average fixed cost, average variable cost dan juga average cost. Jadi ingat ya, AFC itu dia akan selalu turun dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Kenapa? Karena makin banyak jumlah yang diproduksi, itu akan semakin efisien secara cost. Dan kemudian AVC, yaitu dari kiri atas ya, selalu mencapai titik bawah, kemudian dia melengkung karena the law of diminishing return ya, sehingga di sini adalah titik AVC atau average variable cost, karena ketika di turning point tertentu dia udah tidak bisa diefisiensi lagi. Dan average cost karena total cost itu lebih tinggi karena dia penjumlahan dari fixed cost dan juga variable cost, dia ada di atas ini. Ini adalah kurva dari AC atau average cost. Bukan akademi kripto ya di sini. Jadi average cost ini adalah penjumlahan dari AFC ditambah dengan AVC. Jadi dengan kita mengetahui AC atau average cost, kita mengetahui berapa banyak biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi barang tertentu. Jadi biaya rata-ratanya bisa ketahuan ketika kita mengetahui berapa AC-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji mengenai konsep marginal cost. Jadi apa sih sebenarnya marginal cost itu? Marginal cost itu merupakan konsep ya yang mengkaji mengenai berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan ketika menambah satu output yang diproduksi. Jadi pada titik tertentu nih ya, perusahaan ini akan mengkaji ulang kira-kira efisien atau tidak pembiayaan yang mereka lakukan. Jadi ada suatu momen di mana mereka ini meningkatkan produksi, lalu mereka bertanya kembali, menghitung kembali kira-kira berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk memproduksi satu unit baru. Sehingga di situ kita bisa melihat yang namanya efisiensi. Jadi ini adalah contoh soal dari perhitungan marginal cost. Misalkan saat ini biaya produksi untuk membuat 1000 hampers premium itu adalah 10 juta. Berarti kita tulis ya Q0-nya atau kuantitas sebelumnya ini adalah 1000. Nah, di sini total cost untuk memproduksi 1000 unit ini, jadi TC0-nya di sini adalah 10 juta. Lalu ketika kuantitasnya ini kita naikkan menjadi 1.500, TC1 berarti di sini jadi 15 juta. Lalu pertanyaannya ya, berapa cost yang dibutuhkan untuk kita meningkatkan satu unit kuantitas? Jadi rumus dari marginal cost itu adalah perubahan atau delta dari total cost dibagi dengan delta kuantitas. Apa ini artinya? Jadi perubahan total cost dibagi dengan perubahan kuantitas yang diproduksi itu sama dengan marginal cost-nya. Jadi di sini misalkan delta total cost-nya itu adalah 15 juta kurangi 10 juta dibagi dari perubahan kuantitasnya dari 1.500 dikurangi 1.000. Jadi ini adalah 5 juta dibagi 500. Hasilnya adalah 10.000. Jadi dengan skenario ini untuk kita menambah satu unit barang, ini kita mengeluarkan biaya sebanyak 10.000. Jadi itu adalah contoh soal dari marginal cost. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep biaya dan profitabilitas. Apa ini maksudnya? Jadi udah dijelaskan ya mengenai konsep bahwa biaya ini mempengaruhi tingkat keuntungan atau tingkat profitabilitas dari perusahaan. Jadi di sini kita memahami dulu konsep profitabilitas. Yang paling utama itu adalah konsep yang namanya total revenue atau penerimaan total. Yang mana penerimaan total ini rumusnya adalah P, ini adalah harga barang yang dijual dikalikan dengan kuantitas yang kita jual. Nah, ini misalkan kita membahas mengenai contoh warteg tadi ya. Jadi misalkan harga makanan di warteg saya ini adalah 10.000 per piring. Dan selama saya beroperasi, saya ini menjual 1.000 piring. Itu berarti total revenue saya ini adalah 10 juta rupiah. Dan ketika saya usaha ini, saya misalkan nyewa tempatnya itu adalah 2 juta, itu masuk ke fixed cost, dan kemudian total variable cost-nya ini adalah biaya saya sewa pegawai dan juga biaya bahan baku, ini jatuhnya di 5 juta.
Jadi total cost-nya ya adalah 7 juta. Jadi laba atau keuntungan yang saya peroleh itu adalah pengurangan ya dari total revenue dikurangi dengan total cost, yang mana di sini adalah 10 juta dikurangi 7 juta. Jadi di sini ketahuan ya profit saya itu adalah 3 juta. Nah, tadi udah kita jelasin ya panjang lebar mengenai konsep biaya. Lalu sebenarnya apa sih manfaat dari mempelajari konsep biaya ini? Pertama, kita bisa membuat pilihan yang lebih baik. Misalkan kita punya usaha, terus kita mengetahui ya berapa sih cost dari masing-masing bahan baku yang kita miliki. Nah, di sini akhirnya kita bisa memilih ya kira-kira komponen bahan bakunya ini seperti apa, mau yang mahalkah, mau yang murahkah, atau mau yang bahkan super murahkah. Jadi kita bisa memilih yang terbaik. Ya memang yang terbaik itu nggak ada, tapi kita pilihnya mana yang paling optimal kalau di ekonomi bilangnya. Dan kemudian karena kita bisa memilih lebih baik, kita juga akhirnya bisa menganggarkan yang lebih baik juga, lebih efisien. Misalkan tadi penganggarannya sekali belanja, saya punya warung, wah sekali belanja saya harus keluar duit 1 juta. Karena di sini saya bisa milih ya lebih bagus lagi, mungkin di sini 500.000 misalkan. Nah ini adalah contoh penganggaran yang lebih efisien. Dan terakhir ya, namanya jualan, kita kan juga harus menentukan yang namanya harga jual. Jadi kalau kita nggak tahu ini berapa produksinya, itu jangan harap teman-teman tuh bisa menentukan harga jual yang tepat. Yang ada malah rugi ya. Kita produksi 10.000 malah dijual 9.000, ya itu rugi dong ya. Jadi kita harus tahu ya berapa banyak biaya yang kita keluarkan. Misalkan biayanya adalah 10.000 untuk memproduksi sesuatu, kita misalkan bisa jual di 15.000 atau di 20.000, baru kita bisa mengalami keuntungan. Nah itulah konsep biaya yang bisa kita jelaskan. Memang cukup rumit ya, kalau teman-teman kurang paham bisa diulang-ulang, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita memahami konsep biaya produksi. Saya Khalil Mas Hada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.